hubungan bilateral Indonesia-Singapura. Jadi pengertian dari kerjasama ini yaitu merupakan kemitraan strategis dua negara tetangga yang didasari oleh kedekatan geografis, komplementaris ekonomi, dan sejarah hubungan yang panjang. Tujuan dari kerjasama ini yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui kerjasama perdagangan dan penanaman modal. Kemudian untuk mengembangkan kawasan strategis Batam, Bintan, dan Karimun sebagai pusat ekonomi dan pariwisata. Selanjutnya untuk mempercepat transisi energi melalui pengembangan energi terbarukan dan ekonomi hijau untuk memperkuat stabilitas kawasan lewat kerjasama, keamanan, hukum, dan pertahanan, serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, riset, dan teknologi. Hubungan bilateral Indonesia dengan Singapura. Yang pertama ada dasar hubungan dari bilateral, yaitu yang pertama dari kedekatan geografis, yang kedua ada komplementaritas, yang ketiga ada mitra strategis. Yang kedua yaitu kerjasama bilateral Indonesia dan Singapura. Di sini terdapat beberapa macam. Yang pertama, ekonomi dan investasi. Kedua negara itu bekerja sama di bidang sektor infrastruktur, data center, dan industri teknologi. Kemudian ada energi. Di sini di kedua negara ini pengembangan energi terbarukan seperti carbon capture dan storage. Kemudian ada pendidikan dan SDM seperti pertukaran pelajar dan yang lain-lain. Kemudian ada pariwisata dan ada perdagangan. Yang pertama ada ketahanan. Ketahanan ini dibangun di atas kemitraan strategis yang erat, berfokus pada kerjasama militer seperti latihan bersama, keamanan maritim, dan juga cyber. Penetapan batas wilayah yang jelas seperti laut dengan penekanan pada kolaborasi daripada konflik, meskipun ada analisis kekuatan militer yang berbeda. Ini kami akan menjelaskan tentang multilateral yang disusun oleh saya sendiri, Setia Putri, absen 33, teman saya yaitu Ifatur Raksa, absen 15, dan M. Kurniawan, absen 21. Penjelasannya yaitu tentang pertama dasar hubungan, kedua kerjasama, dan ketiga yaitu kaitan dengan ketahanan wilayah Indonesia yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada dasar hubungan. Hubungan multilateral dalam WTO didasarkan pada perjanjian internasional perdagangan yang mengatur perdagangan bebas, adil, dan non-diskriminatif antar negara. Indonesia bergabung sebagai anggota WTO untuk melindungi kepentingan nasional dalam perdagangan global. Yang kedua ada bentuk kerjasama. Kerjasama WTO meliputi penurunan hambatan perdagangan, penyelesaian sengketa, dagang, serta pengaturan ekspor-impor barang dan jasa. Indonesia bekerjasama dengan negara lain untuk memperluas pasar, meningkatkan ekspor, dan menjaga stabilitas perdagangan. Nomor 3 yaitu kaitan dengan ketahanan wilayah Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam WTO memperkuat ketahanan ekonomi wilayah melalui peningkatan perdagangan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan daerah. Ekonomi yang stabil mendukung ketahanan nasional, termasuk ketahanan pangan, industri, dan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aura Bilbina Septianti, absen 8. Nama saya David Alun Azhari Sdianto, absen 12. Selanjutnya, kerjasama regional Uni Eropa. Kerjasama regional merupakan kerjasama antar negara dalam suatu kawasan untuk mencapai tujuan bersama di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Salah satunya adalah Uni Eropa, yaitu organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Eropa. Walaupun Indonesia tidak berada di kawasan Eropa, Indonesia tetap menjalin kerjasama dengan Uni Eropa. Hal ini karena kerjasama internasional dapat dilakukan berdasarkan kepentingan bersama. Bagi Indonesia, Uni Eropa merupakan mitra strategis yang penting terutama dalam bidang perdagangan, investasi, dan pembangunan berkelanjutan.
Baik, selanjutnya di bentuk kerjasama Indonesia dan Uni Eropa. Yang pertama di bidang perdagangan, kerjasama Indonesia dan Uni Eropa di bidang perdagangan bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua pihak. Salah satunya melalui perundingan IEU-CEPA, yaitu perjanjian untuk mempermudah perdagangan dan investasi. Indonesia mengekspor berbagai produk ke Uni Eropa seperti kopi, karet, tekstil, dan furnitur. Kerjasama ini juga membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia agar bisa bersaing di pasar Eropa. Lalu yang kedua di bidang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kerjasama ini fokus pada upaya menjaga lingkungan dan pembangunan jangka panjang. Indonesia dan Uni Eropa bekerja sama dalam pengembangan energi terbarukan seperti energi surya dan angin. Uni Eropa juga mendukung isu kelapa sawit berkelanjutan agar produksi sawit Indonesia tetap ramah lingkungan. Selain itu, ada kerjasama dalam penanganan perubahan iklim termasuk pengurangan emisi karbon. Lalu yang ketiga di bidang pendidikan dan sosial, di bidang ini kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui program Erasmus+, pelajar dan mahasiswa Indonesia mendapat kesempatan belajar di Eropa. Tersedia beasiswa dan program pertukaran akademik bagi pelajar dan dosen. Ada juga kerjasama riset dan inovasi antara Indonesia dan Uni Eropa untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, kaitan dengan ketahanan wilayah Indonesia. Yang pertama yaitu di ketahanan ekonomi wilayah. Kerjasama internasional termasuk dengan Uni Eropa dapat meningkatkan ekspor daerah penghasil komoditas. Dengan meningkatnya ekspor, pendapatan daerah naik, lapangan kerja bertambah, dan perekonomian wilayah menjadi lebih kuat serta stabil. Lalu yang kedua, di ketahanan lingkungan, yaitu penerapan pembangunan berkelanjutan membantu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Hal ini penting agar sumber daya alam Indonesia tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang. Yang ketiga, ketahanan sumber daya manusia atau SDM. Kerjasama di bidang ini itu di bidang pendidikan dan teknologi yang mendukung peningkatan kualitas SDM. Melalui pendidikan, penguasaan teknologi, dan inovasi, masyarakat Indonesia menjadi lebih kompeten dan siap bersaing secara global. Yang keempat, ketahanan nasional. Jika ekonomi kuat, lingkungan terjaga, dan SDM berkualitas, maka daya saing wilayah Indonesia meningkat di tingkat global. Hal ini memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional dan mendukung ketahanan nasional secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.